Malam itu bukan malam biasa. Kabut turun perlahan menyelimuti desa kecil di pinggir hutan. Lampu-lampu rumah redup seolah enggan menyala terang. Angin berhembus dingin membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Dan di tengah kesunyian itu terdengar suara pelan, decit, decit, decit. Sebuah gerobak tua didorong perlahan oleh seorang penjual sate. Ia berjalan menembus kabut. Tanpa sadar, setiap langkahnya membawanya semakin jauh dari dunia manusia. Dan malam itu ia akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Sebuah kampung yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kampung Bunian. Malam itu, malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang penjual sate kambing bernama Raka. Angin berhembus pelan, namun terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan dari arah hutan, menyusup ke sela-sela rumah warga, dan menutup jalanan desa yang biasanya ramai oleh suara kehidupan. Lampu-lampu rumah terlihat redup, seolah enggan menyala terang. Beberapa bahkan padam, tanpa sebab yang jelas. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara yang berulang. Cecit, cecit, cecit. Suara roda gerobak tua yang didorong perlahan menyusuri jalan desa. Itulah Raka, seorang penjual sate kambing keliling yang setiap malam berjuang demi bertahan hidup. Namun malam itu, ia tidak tahu bahwa langkahnya akan membawanya masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Sebuah kampung yang tidak tercatat di peta manapun. Kampung Bunian. Raka sudah berjualan sate selama hampir 10 tahun. Ia mengenal hampir semua pelanggan tetapnya. Namun, beberapa minggu terakhir, sesuatu berubah. Dagangan mulai sepi. Orang-orang jarang membeli. Bahkan pelanggan setianya menghilang satu persatu. Setiap malam, Raka pulang dengan gerobak yang hampir penuh. Sate yang tidak terjual menjadi saksi betapa sulitnya hidupnya sekarang. Hingga suatu malam, saat ia duduk lelah di pinggir jalan, datanglah seorang lelaki tua. Wajahnya pucat, matanya dalam, dan suaranya sangat pelan. "Kamu ingin daganganmu laris?" Raka mengangguk tanpa ragu. "Masuklah ke hutan. Terus berjalan. Jangan berhenti sampai kamu menemukan kampung yang lampunya terang semua."
Ia merasa aneh. Namun sebelum ia sempat bertanya, lelaki tua itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Malam berikutnya, dengan hati ragu namun penuh harapan, Raka memasuki hutan itu. Langkah demi langkah, gerobaknya berdecit memecah kesunyian. Namun semakin dalam ia berjalan, suasana semakin berubah. Suara jangkrik menghilang, angin berhenti berhembus, dan udara menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, ia melihat cahaya, sebuah kampung dengan lampu yang menyala terang. Namun, tidak ada suara kehidupan, tidak ada anak-anak, tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya diam. Lalu, satu persatu warga keluar, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Kami sudah lama menunggu. Sate mulai terjual, cepat, terlalu cepat. Namun, sesuatu terasa salah. Jumlah sate tidak berkurang. Kami tidak ingin kamu berhenti. Suara mereka berubah lebih dalam, lebih menyeramkan. Jika kamu berhenti, kamu akan tinggal di sini. Raka mulai panik, namun tubuhnya seolah dipaksa terus bergerak, membakar sate, menjual tanpa henti. Dalam keputusasaan, Raka teringat Tuhan. Dengan suara lemah, ia berbisik, Bismillah. Seketika, angin berembus kencang. Lampu padam. Dan makhluk-makhluk itu menjerit. Raka terus berdoa. Hingga akhirnya semua menghilang. Spirits are rich. The darkness lifts, peace returns. Raka terbangun di pinggir hutan. Pagi telah datang. Namun, di dalam kotak sate terdapat uang. Banyak uang, namun berbau tanah basah. Sejak saat itu, Raka berubah. Ia sering melamun, menatap hutan. Hingga suatu malam, ia menghilang. Dan kini, warga sering melihat seorang penjual sate berjalan di dalam hutan, diikuti sosok pucat, sambil berbisik, "Jangan berhenti." Raka terbangun di pinggir hutan. Pagi telah datang. Namun, di dalam kotak sate terdapat uang. Banyak uang, namun berbau tanah basah. Sejak saat itu, Raka berubah. Ia sering melamun, menatap hutan.
Hingga suatu malam, ia menghilang. Dan kini, warga sering melihat seorang penjual sate berjalan di dalam hutan, diikuti sosok pucat, sambil berbisik, "Jangan berhenti."